Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Suardi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul amanah. Amanah secara etimologis yang berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Sedangkan secara terminologi, amanah ialah sifat Nabi Muhammad SAW yang memiliki 4 sifat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatnah. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 amanah. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah terhadap Allah artinya kita harus taat akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah adalah Sang Khalik yang penciptakan segala yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya yang kedua itu amanah terhadap sesama manusia. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Amanah terhadap sesuatu sesama manusia berarti bahwa manusia memiliki kewajiban yang harus ditunaikan sebagai konsekuensi dirinya, sebagai bagian dari masyarakat di mana dia hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara kemanusiaan, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya yaitu yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri artinya bahwa setiap individu memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harusnya selesaikan diri sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman yang berbunyi, "Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang meliharamu amanat-amanat dan janji-janji." Quran Surat Al-Mu'min ayat 8. Materi selanjutnya yaitu manfaat dan dampak yang dirasakan bagi orang yang amanah terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya. Yang pertama itu mendapat kepercayaan yang lebih besar. Ketika seseorang amanah dalam menjalankan tugasnya dengan baik, maka orang tersebut akan semakin mendapat kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar, hingga karir kepemimpinannya akan semakin sukses. Demikian juga karir pekerjaannya juga akan lebih baik. Selanjutnya itu yang kedua, dicintai dan dihargai. Karena pemimpin yang amanah bisa membawa kepada perubahan yang ke depan lebih baik lagi. Kesejahteraan akan lahir dan merata kalau pemimpin yang amanah terhadap tugas yang diamanahkannya. Dan terakhir itu 3, hidup yang bahagia. Ketika seseorang memimpin amanah terhadap jabatan yang diambilnya dengan baik, maka hidupnya akan lebih bahagia dan penuh kebahagiaan dan kebaikan.